hadir menyapa, membawa budaya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terhormat Bapak Ibu Guru SMA 5 Kota Bogor, serta teman-teman semanggi yang luar biasa semangat pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Buana Bali Fest Go to School dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebelum itu, tak kenal kata saya nggak sih kasih gitu. Nah, oke. Kita izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatir Novaliusiada dan rekan saya Dan saya, Cindy Aurelia, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga akhir. Oke teman-teman, di pada pagi hari ini aku melihat muka-muka ini masih pada semangat, iya nggak? Masih semangat nggak sih teman-teman? Masih dong. Dan kepo nggak sih tentang Bali Goes to School to Monthly ini? Kepo nggak sih? Kepo dong. Apa sih tujuan kita kesini sebenarnya? Gitu. Oke, karena sebenarnya kita datang ke sini itu bakal banyak banget informasi Oh seru. iya, Kak Fatir. Informasi seru banget gitu. Aku juga kepo sih sebenarnya. Mau ngasih kasih di Kepo banget. Apa aja sih kira-kira? ada dari informasi, terus ada games. Games ada? Ada games, tenang aja. Ada games, terus ada sampai ke sesi tanya jawab langsung bersama kakak-kakak IPB Sama University. lagi BB-nya? Langsung sama kakak IPB-nya. Oh my God. Jadi kalau di sini kalau ntar ada punya pertanyaan, langsung aja. Betul banget. Bisa Tanya nih nih. dari sekarang. Langsung dari sekarang catat, ambil bukunya, catat atau tulis tangannya. Oke teman-teman, santai aja. Nah, daripada lama-lama nih kak, kita di depan kayak gini, mending kita langsung mulai ke rangkaian pertama dari acara Buana Bali Fest Goes to School. Tapi Kak Fatir, jangan lupa kita awali dulu acara kita hari ini dengan membaca doa. Bener nggak teman-teman? Asik. Ya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipandu oleh Kak Falki. Pada Kak Falki dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama pada acara hari ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayahmu serta manfaat untuk kami semua. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan ini dari awal hingga akhir. Anugerahkanlah kepada kami kecerdasan akal pikiran, kecerdasan hati, dan kecerdasan rohani, sehingga acara ini akan membuahkan hasil yang sebaik-baiknya dan berguna bagi kami, dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Falki
selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB yang akan dipandu oleh Kak Alta. Kepada Kak Alta dipersilakan. Institut Petani Pengabdi Nusa Bangsa menempa tunas muda cendekia pencipta jaya Mas suara cita amakan ilmu untuk nusa dengan sangat bergelora jayalah IPB kita tunas aktivitasnya laksanakan selalu Tridharma mulia IPB terus maju Institut Pertanian Pengembang Cita Suci Institut Pertanian Bogor alma mater kami. Terima kasih kepada Kak Alta dan hadirin mohon untuk duduk kembali. Baik, Kak Fakir, secara spiritualitas sudah kita berdoa. Secara nasionalis juga kita sudah membangun Indonesia Raya, teman-teman. Kita langsung aja ya, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Suku Bali yang akan disampaikan oleh Kak Joshua Baptista. Kepada Kak Joshua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Semanli. Oke, suka banget nih sama semangatnya.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Joshua Baptista Bunsiang atau akrab dipanggil Joshua. Saya di sini sebagai ketua budaya atau ketua kelompok dari Buana Bali Fest. Saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul sama-sama pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak SMA Negeri 5 Bogor yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk Buana Bali Fest Go School ini. Dan saya juga mengucapkan untuk teman-teman Semanli, khususnya OSIS dan MPK yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih ya guys. Tujuan kami ke sini adalah untuk memberikan informasi atau memberikan keseruan yang menarik untuk teman-teman Semanli ini. Jadi untuk nanti akan ada pemateri dari kakak-kakak IPB. Nanti untuk khusus teman-teman semua ini boleh disimak dan akan ada berbagai hadiah yang menarik untuk teman-teman dapatkan di sini. Terus juga untuk nanti sesi materi yang akan disampaikan, semoga teman-teman bisa interaktif dan saya yakin karena di sini teman-teman OSIS dan MPK pasti aktif-aktif semua ya kan? Oke. Mungkin segitu saja sambutan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Joshua atas sambutannya. Oke, selanjutnya dari kita udah dikasih ini. Oke, selanjutnya dari pihak SMA 5. Boleh, kita kan juga mau kenalan sama kalian. Banget buat kenalan sama kalian. Nah, oleh karena itu, selanjutnya ada kata sambutan nih dari salah satu guru SMA 5 Bogor. Kepada Bu Firma kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak mahasiswa IPB dan anak-anakku yang luar biasa, siswa SMA Negeri 5 Bogor. Baik, di sini saya mewakili Kepala SMA Negeri 5. Kebetulan tidak bisa, kemudian Humas juga tidak bisa karena ada kesibukan lainnya. Mungkin yang akan disampaikan adalah ini terima kasih karena sudah memilih SMA Negeri 5 untuk memberikan berbagai informasi mengenai Semanli ya. Nah, salah satunya Semanli ini. Nah, tentunya nanti akan ada banyak informasi sesuai apa yang disampaikan oleh ketuanya tadi ya. Akan ada sosialisasi mengenai Bali, kemudian akan ada promosi ya mengenai Festival Budaya Bali. Nah, tentunya tentang Bali dan IPB seperti itu. Nah, yang Ibu harapkan adalah anak-anak mampu mengikuti kegiatan dengan baik, manfaatkan kesempatan kali ini, gunakan dengan seaktif-aktifnya agar dapat berbagai banyak pengetahuan dan tentunya ilmu dan pengalaman baru. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kepada Bu Firma atas kata sambutannya. Oke teman-teman, ini mungkin acara yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini semua. Bener nggak Kak Cindy? Betul banget. Kayaknya udah ketahuan yang kita ngobrolin apa sih sebenarnya di sini. Iya sih. Sebenarnya awalnya kita pengen ngasih sneak peek gitu. Kita nih dari budaya apa? Tapi kan tadi udah di mention ya teman-teman, kita dari budaya apa? Kita dari budaya apa sih teman-teman? Global. Emang benar? Emang ini Bali? Emang itu Bali bentukannya? Ya udah deh. Kalau gitu. Iya, kira Sumatera Utara atau Kalimantan Selatan gitu ya. Kayaknya enggak deh, kayak kita Bali sih. Benar. Gak boleh dong. Ya. Nah, sekarang ya itu kita lanjut nih ke sesi materi dan sharing bersama kakak IPB University. Nah, sebelum itu kita pengen ngasih pengenalan dulu nih dari, coba lihat dulu dong nih almet kita nih. Nih al nih, lihat dulu nih. Nih. Ada nggak yang mau masuk IPB? Ada nggak? Oh. Dekat ya. Nah, yaudah. Karena itu, sebalik kalian ingin pengen sini untuk dikenal juga sama kita tentang Almet Dirut ini. Nah, kita bakal menjelaskan sedikit tentang IPB University yang akan disampaikan oleh salah satu
teman kita, yaitu KL Faras. Kepada KL Faras kami persilakan. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih dong ya, masih pagi soalnya. Nah, jadi seperti yang udah tadi kakak MC-nya bilang ya, pada kesempatan ini aku bakal sedikit ya kasih sharing-sharing lah ya tentang universitas kami, yaitu IPB University. Udah nggak sabar belum? Sebelumnya udah pada tahu belum tentang IPB? Udah, mungkin udah ya dikit-dikit, tapi mungkin aku bakal ya kasih pencerahan lagi tentang IPB untuk yang mungkin bisa next slide kan. Oke teman-teman, nah jadi IPB University itu tahu lah ya ada di mana? Di mana Dramaga? Di Dramaga doang nih. Di lokasi juga ada ya. Nah ya teman-teman, jadi IPB itu adalah universitas yang berdiri sejak tahun 1963. Lama nggak tuh? Lama ya. Nah tempat itu tanggal 1 September dan berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Nah fun fact-nya ya teman-teman, IPB itu merupakan salah satu universitas terbaik nomor 5 di Indonesia. Dari sekian banyak universitas di Indonesia, dan IPB itu masuk jajaran top 5-nya. Keren gak? Pengen masuk IPB gak? Nah, top 5 ini itu berdasarkan peringkat IPB versi QS World Ranking, yaitu menempati posisi 449 di dunia. Dan yang lebih gongnya lagi nih ya, IPB itu nomor 1 di Indonesia dalam keinovasiannya. Nah itu berdasarkan Business Innovation Center. Jadi gak usah dilakuin kalau ngomongin inovasi tentang IPB, karena kita yakin banget, mungkin teman-teman tahu inovasi IPB itu selalu keren. Tiap tahunnya ada inovasi baru, inovasi yang belum pernah ada lah ya, dimanapun gitu. Jadi buat kalian yang pengen menyalurkan diri kalian yang suka berinovasi, IPB itu adalah tempat yang cocok buat kalian. Nah, kalau ngomongin IPB itu, kalian pikirnya apa sih? Coba, ada yang bisa sebutin? Apa yang dibilang pertanian? Setuju nggak? Setuju. Kakak-kakak yang di depan dan belakang setuju nggak? Setuju. Setuju, oke. Mungkin di sini banyak yang masih punya stigma kalau IPB itu cuma pertanian doang. Dia nggak jauh-jauh lah ya dari pertanian. Tapi emang iya. Nah, padahal ya faktanya di IPB itu ada 9 fakultas dan 5 sekolah. Dan tentu di 9 fakultas dan 5 sekolah itu nggak cuma fakultas pertanian doang kan. Pasti banyak fakultas dan sekolah lain. Nah, kalau di IPB itu ada banyak banget fakultas yang di luar pertanian kok. Misalnya ada fakultas kehutanan dan lingkungan, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan. Di sini jurusannya apa teman-teman? Ada yang IPA? IPA mana IPA? Tunjuk tangan. IPA. IPS. Ada enggak? Masih sama kayak kakaknya ya mungkin. Nah teman-teman, tadi kan ada SPIPA dan sebagainya. Ada juga SKHB, tahu nggak, Sekolah Kedokteran Hewan dan Sains Biomedis. Nah fun fact-nya SKHB itu nomor 1 di Indonesia dan paling tua di Indonesia. Keren nggak? Kalau ngomongin sekolah, kalian bisa nebak nggak kakak-kakak yang di situ dari sekolah apa? Vokasi, bener banget. Dia masih dari sekolah vokasi, dan selain sekolah vokasi ada juga sekolah lain kayak sekolah bisnis, sekolah sains data dan matematika,
Ada juga sekolah pasca sarjana yang S2 nanti mungkin. Terus juga ada banyak lah ya pokoknya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang pengen masuk PB dan udah kepikiran dulu pengen masuk fakultas atau jurusan apa? Mungkin ada yang mau jawab salah satu. Pengen masuk mana? Jurusan teknik. Dan dari teman-teman salah satu keunggulan di PB itu salah satunya yaitu adalah sekolah vokasinya. Seperti yang udah bilang tadi, sekolah vokasi PB itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Karena apa? Karena programnya itu sangat apa ya? Punya kapabilitas yang banyak dan juga kita itu belajar itu nggak cuma teori, tapi praktikumnya juga banyak. Jadi mungkin bisa dibilang 60 praktikum, 40% itu adalah teori. Nah, jadi bedanya sekolah vokasi dengan sarjana itu apa? Jadi sekolah vokasi itu lebih difokuskan untuk kita masuk dunia industri. Jadi sejak semester pertama dia bahkan kita itu udah sering turun lapangan, udah sering praktikum. Pokoknya kita itu dipersiapkan banget biar kita itu langsung bisa masuk di dunia kerja gitu. Nah, jadi di sekolah vokasi itu ada 17 program studi. Salah satunya itu adalah prodi kami. Ada yang tahu prodi apa? Komunikasi digital dan media. Nah, fun fact-nya ya teman-teman, KMN atau Komunikasi Digital dan Media IPB itu adalah salah satu jurusan yang paling favorit di IPB. Tahun 2025, KMN IPB itu adalah prodi yang paling diminati di SNBP dan SNBT IPB. Nah, kemudian kalau ngomongin sekolah vokasi itu ada banyak kampus, bener nggak Kak? Ada di mana aja, yang tahu nggak? Ada di Pajajaran, di Baranasiang, ada Guru Gede, pokoknya banyak gitu. Dan fasilitasnya itu juga banyak banget. Oh iya, selain di Bogor, sekolah vokasi itu juga ada di kampus Sukabumi. Tahu Sukabumi nggak? Tahu kan? Ya, jadi dibagi dua. Jadi kalau kalian berminat ya masuk IPB, terutama jurusan vokasi atau jurusan kami KMN, bisa banget. Kalian kelas berapa sekarang? 11. Mungkin tahun depan bisa jadi pertimbangan kalian ya buat masuk IPB. Nah, mungkin teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Perslope, siapa perslopemu? Nah, tadi aku sempat dengar itu mention IPB University itu hanya tentang pertanian. Bahkan kakak-kakaknya sempat setuju nih, kayak gak tahu sendiri ya. Oke, jadi teman-teman yang tahu gak sih kalau misalkan di IPB itu ternyata ada jurusan selain pertanian? Sebenarnya udah nyangka ya, karena dari situ juga nama PLK. Tipis sih Kak, tapi tadi belum dijelasin secara jelas. Iya betul ya. Iya jujur kita sendiri pun kaget gitu waktu awal-awal scroll tuh tentang jurusan di IPB University. Wah, kok ada komunikasi Kak Kadir? Trainingnya pertanian ya? Tiba-tiba jadi komunikasi. Ngomong sama rumput kah Kak? Ngomong sama sapi apa Sama jangan-jangan? sapi apa sama padi? Waduh. Oke, penasaran kan teman-teman? Dan itu komunikasinya itu ada turunannya lagi teman-teman. Bukan sebatas komunikasi gitu. Nah, kalau yang bisa sarjana mungkin ada yang komunikasi pengembangan masyarakat. Ada. Itu juga maga. Mungkin untuk lebih detailnya karena aku juga kepo banget. Aku juga kepo sih Kak. Sedalam apa sih Apalagi komunikasi? kan katanya jurusan terfavorit kan. Benar sekali, tepat sekali. Apa sih jurusan itu? Mari langsung aja kita panggil biasanya kali ya. Boleh Kak. Kepada Kak Gedi dipersilahkan. Baiklah teman-teman, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, selamat pagi teman-teman SMA 5. Kenalin, nama gue Gary. Gue akan menjelaskan sedikit tentang prodi kami, yaitu Prodi Komunikasi Digital dan Media. Jadi prodi KMN ini adalah salah satu prodi dari Sekolah Vokasi IPB University, teman-teman. Jadi kampus kita tuh yang adanya di Pajajaran, teman-teman, bukan di Dramaga. Tahu kan yang kampus Pajajaran? Jadi Sekolah Vokasi ini seperti yang dibilang oleh Kak Faras tadi adalah prodi yang fakultas yang menyelenggarakan pendidikan dengan tingkat D4. Nah, kadang-kadang sering diremehin gitu D4 ini. Kayak contohnya kayak gue aja nih, kayak Ger, kenapa sih lo ngambil D4 gitu? Kenapa nggak S1? Padahal contohnya teman-teman, D4 itu sebenarnya udah setara dengan S1, yaitu udah sama-sama sarjana, sama-sama bisa langsung lanjut ke S2. Tapi bedanya D4 itu lebih banyak ke prakteknya atau praktikumnya. Mungkin kalau diibaratin ya kayak sama SMK kali ya. Nah, walaupun kita D4, fun fact kayak di dalam KFAS tadi, KMN adalah prodi dengan pendaftar terbanyak nomor 1 pada di SBT 2025, teman-teman. Dan itu merupakan ya suatu kebanggaan juga lah bisa masuk sini, bisa tembus sini gitu, teman-teman. Nah, karena kita bayangkan praktikum juga, kita tuh dari semester 1 udah rajin banget yang namanya turun lapangan, teman-teman. Kayak kita tuh hampir setiap hari praktikum itu ada. Mungkin kalau misalnya di Dramaga mungkin praktikumnya seminggu sekali. Tapi kalau misalnya kalian kuliah di sekolah vokasi, kalian hampir setiap hari nih praktikumnya, teman-teman. Nah, next. Nah, walaupun kita itu pakemnya itu prodi komunikasi, teman-teman, kita tuh nggak belajar tentang komunikasi doang aja. Kita belajar tentang psikologi juga ada data analis, digital marketing, kepemimpinan, budaya, dan lain-lain dah. Terus juga praktikumnya juga seru-seru loh, teman-teman. Contohnya aja nih, karena kita masih semester 2 ya, mungkin boleh ceritain sedikit aja kayak praktikum atau project yang udah kita lakuin nih di semester 1 dan 2 ini. Contohnya nih, di semester 1 kita tuh sempat bikin tugas short movie, teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang ada minat nih ke sinematografi atau perfilman, terus ya mungkin bisa lirik nih ke prodi komunikasi digital dan media. Terus juga kita pernah ngadain seminar di sekolah. Kalau kemarin kelompok gua ngadainnya di Mangsa. Terus lagi kita juga ngadain role play, teman-teman. Jadi kita tuh berakting itu di depan kelas. Itu ada di matkul psikologi komunikasi nanti teman-teman di semester 1. Nah, untuk di semester 2 ini kita ada praktikum ke desa-desa. Kita nyari tentang apa sih yang kurang dari desa ini. Nah, nanti kita bikin acara atau seminar di desa itu, teman-teman. Selain itu kita juga ngelaksanain festival budaya. Kayak apa yang kita lakuin sekarang ini, teman-teman. Kita ngesosialisasi tentang festival budaya yang akan disampaikan nanti abis ini. Nah, untuk menunjang kebutuhan pembelajaran kita, prodi KMN juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tentunya keren-keren juga, teman-teman. Contohnya kayak ruang sinema. Tahu sinema kan? Bioskop. Nah, kita tuh ada ruangan kelas bioskop, teman-teman. Lalu juga ada ruang siaran radio, ruang podcast, serta fasilitas perangkat fotografi dan juga audiovisual. Karena di semester 3 sampai selanjutnya nanti, teman-teman, maaf ya tadi aku belum mention, masih banyak juga kok matkul-matkul seru lainnya. Kayak contohnya aja desain grafis, fotografi, sinematografi, siaran radio, manajemen sosial media, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang passionate ke arah dunia kreatif, terus juga tentang advertising, social media management, data analis, jurnalistik. Nah, komunikasi digital media itu prodi yang pantas untuk dilirik oleh teman-teman semua. Seperti itu, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, teman-teman. Apakah abis dengar ini, mungkin ada yang kepikiran nih, wah gue pengen masuk KMN nih, ada nggak ya? Oke, ya udah mungkin tak aja bisa kalian pikirin baik-baik. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Giri, makasih banyak ya
sebatas komunikasi ngobrol, komunikasi ngomong di depan umum, tapi ternyata komunikasinya memang diarahkan ke dunia digital. Digital dan media. Betul, kayak tadi ada siaran radio, ada yang lain-lainnya kayak bikin short movie itu bermanfaat banget ya teman-teman karena memang bisa menambah skill kita untuk masa depan. Oke, nah mungkin setelah ini kita pengen share dikit nih dari prodi kita kan tadi komunikasi digital dan media. Kita pengen ngasih tahu sedikit tentang komunikasi dari apa yang udah kita pelajari selama 2 semester ini teman-teman. Nah oleh karena itu kita pengen panggilin salah satu teman kita buat ngejelasin tipis-tipis aja kasih di tentang komunikasi. Paham banget kalian soal komunikasi. Iya, nah gitu. Jadi kita panggilin nih Kak Amiza, dipersilahkan. Oke teman-teman semua, gimana udah pada tahu kan? Mau tanya, karena tadi kita udah bahas-bahas tipis-tipis mengenai komunikasi digital dan media. Sekarang aku mau nanya, siapa teman-teman di sini yang seharinya bisa lebih dari 5 kali buka sosial media? Angkat tangan. Aku. Oke, banyak banget ya. Atau yang di grupnya paling aktif ngirimin stiker meme. Siapa? Tanpa teman-teman tahu itu adalah salah satu komunikasi. Nah, sekarang aku mau nanya, ada yang udah tahu komunikasi itu apa? Secara teorinya apa? Ada yang udah tahu sih. Nah, teman-teman di sini aku yakin deh pasti teman-teman setiap kumpulan OSIS MPK pasti sering rapat, ngadain nyuma. Jadi komunikasi itu apa sih Kak? Oke, komunikasi adalah perilaku atau tindakan melalui proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi kalau kita mengkomunikasikan suatu informasi kepada orang lain itu harus ngerti apa yang kita maksud. Misalnya, tolong dong, lu upload ya proker kita. Kenapa sih penting banget interaksi sama makhluk lain? Kita adalah makhluk sosial yang tidak akan terlepas dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi kita itu sangat membutuhkan, terutama di dunia digital sekarang dong, kita nggak boleh ngasih informasi yang asal-asalan. Nanti karena di dunia digital sekarang itu komunikasi itu adalah satu hal yang penting untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar agar dapat diterima dengan baik oleh orang lain dan tidak terjadinya hoax. Oke, udah pada ngerti? Mungkin dari aku sudah cukup, mungkin akan dilanjut oleh sesi berikutnya yang seru-seru banget nih. Kira-kira apa ya? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Kak Aliza. Dari tadi kan kita sudah dipaparin sama berbagai macam materi ya, mulai dari apa aja Kak Fatir? Ada IPB. Tuh, itu. KMN. Terus? Komunikasi. Wow, Segala macam. Banyak Kak, banyak banget. Kayaknya kalau misalkan terus-terusan dengerin teori, teman-teman bakal bosan ya kayaknya dan semangatnya bakal luntur. Maka dari itu kita siasatin. Acara selanjutnya adalah ice breaking nih teman-teman. Jadi ice breaking biar dinginnya pecah, biar teman-teman bisa panas lagi gitu ya. Ini apa sih Kak? Kayaknya seru deh. Aku tadi dengar yang bilang kayak seru. Sedikitnya ya, iya. Dan dengar-dengar pemandunya juga heboh parah. Parah sih. Salah satunya alumni ya katanya sih Kak. Oke, langsung aja kita sambut kepada Kaitan dan Kak Saradi. Dipersilakan. Halo semuanya, selamat pagi. Kurang semangat nih Kaitan. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Karena udah mulai tebakan nih tadi kita selamat pagi kita dari 2 negara itu sebenarnya ada jargon teman-teman. Pengen tahu nggak jargonnya apa? Jadi kalau kita bilang Buana Bali Fair, kalian jawabnya nyelupun nilai Bali. Ada yang bilang tangannya juga teman-teman nih, aku cobain ya coba. Buana Bali Fair, nyelupun Nilai Bali. Wah, kita sepaham.
nadanya gitu loh. Gimana ya? Coba kita langsung lihat contohnya aja deh. Paham ya? Oke. Tahu kan ini? Tahu kan? Nah, teman-teman. Oke, kita jelasin dulu nih gimana cara mainnya. Kan kita di sini punya sekitar 4 kubu ya, kaitan. Jadi cara mainnya kita akan jadi membagi 2 kelompok. Jadi yang kelompok kanan ini 2 kubu, yang kelompok kiri juga ini ada 2 kubu ya. Jadi nanti kalian sebutin itu bergantian teman-teman, kan ada kayak tadi ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti aku arahin dulu ke sebelah kanan aku misalnya buat level 1 gitu ya. Sebelah kanan, sebelah kiri gitu teman-teman. Paham gak? Udah siap? Siap! Coba sekali dulu ya teman-teman. Kita tes dulu gimana ya. Sebelah kiri! Pura-pura. Kurang kelihatan ya teman-teman? Nggak kelihatan, Kak. Boleh bahas dulu ya Kak. Coba sini dulu ya, kelihatan nih. Coba. Oke. Teman-teman yang sebelah kiri, ini aku udah siap? Udah siap? Mana semangatnya? Coba suaranya dulu. Coba kita mulai, Kak. Ripu. Ayo. Boleh nggak ya kita? Boleh. Pasti yang nggak boleh kita lihat. Yuk kita coba dulu nih kayak gitu. Coba kita lihat ya. Pura-pura kecil.
Liza. Biar kelihatan. Aku di sini. Iya. Ntar aku lanjut. Itu apa? Sini aja deh, kesini. Sini biar kelihatan. Ayo maju dong. Oke, udah siap semuanya? Kita mulai aja ya teman-teman. Musik.
Jadi kalian kayak teriak aja nggak apa-apa untuk menunjukkan semangat kalian pada hari ini. Terima kasih guys kalau udah teriak-teriak udah ngebantuin kita. Tapi tenang aja karena habis ini jujur masih banyak materi terus. Habis ini katanya tari pendek tuh nanti. Tari pendek ya, penari pendek ada nggak ya di belakang ya teman-teman? Penari kencang mungkin kalau jangan apa di sini? Bentar ya, aku pengen lihat. Di sini ada yang bisa nari nggak sih? Bungkus teman-teman. Kamu boleh ada kata maksudnya bahwa next ya lanjut. Setelah tadi kita udah main games, cuma aku tetap pengen semangat ini tetap sama kalian. Dengan cara apa kemarin? Kita mau jarum lagi. Iya, tapi sampai getar gitu. Sampai getar. Aku mau sampai aku shaking. Sampai getar tipis. Sampai naik dari kongan tuh. Iya benar. Sampai naik dari kongan. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya. Masih dong, Pakai gerakan ya teman-teman, pakai gerakan. Apa? Mulai dari face. Jawabnya. Nyambut, nilai dari sekali lagi ya teman-teman ya. Pokoknya harus getar ya. Harus getar, harus bergema Sampai sampai kelas 10, kelas 12 sampai ke dramaga. Harus ke dramaga. Oke. Oke, mulai ya. Buana Bali Fest. Rasa sih Kak, sampai sekarang kan enggak. Ya udah, lanjut. Oh ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Sarah dan Kak Intan dan Kak Siti yang sudah membantu game ICB kita pada hari ini. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita pengen masuk ke salah satu materi. Kenapa sih kita berada di sini? Tuh, kira-kira kenapa ya? Mata kuliah yang membuat kita sekarang standing over here gitu. Jadi kayak apa sih matkul apa sih gitu. Nah, itu adalah salah satu materi yang akan dijelaskan ntar oleh Kak Nabila. Nah, kepada Kak Nabila dipersilakan. Halo semuanya. Gimana? Udah pada terbakar semua semangatnya? Oke, kali ini aku minta kita fokus lagi untuk kembali ke materi komunikasi lintas budaya. Oke, sebelumnya teman-teman, pernah gak sih kalian berinteraksi dengan orang dari daerah atau budaya yang berbeda? Atau di sini ada yang dari luar Pulau Jawa Barat? Oke, dari mana? Oh, dari Padang. Oke, kita juga ada dari Padang. Oke, nah, tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu tuh sudah termasuk bagian dari komunikasi lintas budaya. Makanya penting banget buat kita bisa memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar tidak salah paham nih teman-teman. Nah, boleh yuk kita lanjut ke materi komunikasi lintas budaya. Nah, apa itu komunikasi lintas budaya? Jadi, komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda, seperti bahasa, adat,
adat, nilai, dan kebiasaan. Nah, tentunya memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri teman-teman. Seperti untuk tujuannya membangun hubungan yang baik antar budaya, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, mengembangkan kesadaran budaya, dan membentuk cara berpikir dan bertindak. Nah, kemudian untuk manfaatnya adalah menambah wawasan budaya, melatih sikap terbuka dan menghargai perbedaan, dan mempermudah adaptasi lingkungan baru, dan menghindari konflik dalam komunikasi. Nah, teman-teman, komunikasi lintas budaya merupakan mata kuliah kami yang membawa kami ada di depan kalian seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja materi yang aku bawain. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nabila atas materinya yang sangat insightful. Betul sekali. Jadi ternyata kita tuh berdiri di sini atas perintah dari tugas mata kuliah Komunikasi lintas budaya. Siapa-siapa ya kalau ternyata kita itu bisa berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, entah itu sama orang Papua, sama orang Bali, sama orang Jakarta, pokoknya kita bisa ya komunikasi dengan mereka semua asal kita menerapkan unsur-unsur komunikasi dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kira-kira selain turun lapangan dari sekolah-sekolah, output dari tugas komunikasi lintas budaya itu ada apa aja ya? Kayaknya lebih dari itu deh. Aku pernah dengar tuh katanya festival budaya. Itu bukannya festival yang terkenal di Bogor ya? Iya, Yang tiap tahunnya ada. Emang iya. Dengar-dengar udah berapa tahun ya guys? Udah 17 tahun. Oh, udah bisa bikin KTP itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kali ya kita dengerin langsung dari teman-teman kita yang kebetulan juga di intinya gitu. Oke, langsung aja kita panggil Kak Kevina dan Kak Zalfa. Teman-teman Smiley, mana suaranya? Gong bener, gong to the gong banget ya teman-teman. Ini suka banget ya melihat teman-teman semangat ya OSIS MPK Smiley ini gong banget. Nah, jadi teman-teman tadi udah bahas apa aja sih tentang IPB? Terus tentang apa lagi? KMN. Nah, di KMN gak afdol banget kalau kita gak ngebahas tentang Festival Budaya Nusantara. Ada yang tahu Festival Budaya Nusantara, teman-teman? Tahu, pada tahu. Nah, jadi Festival Budaya Nusantara ini adalah acara utamanya anak KMN, teman-teman. Mega acaranya KMN. Di mana di acara ini teman-teman bakalan melihat berbagai macam budaya. Masa nih kita sebagai Gen Z ya Zal, yang udah culture bergaya tapi gak ngelestariin budaya Indonesia? Iya apa iya? Iya kan? Nah, Zal, itu kapan sih acaranya? Nah teman-teman, acaranya itu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Hamin berapa kami kita? Hamin 6. Tadi ini lokasinya benar-benar spesial banget teman-teman. Yang biasanya kita ini di alun-alun Kota Bogor, tapi sekarang kita pindah di Gelora Pakansari. Ada yang pernah kesana belum? Ada yang belum? Nah, tepatnya itu di lapangan Panahan teman-teman, Kabupaten Bogor, Cibinong. Nah, tahun itu spesial banget ya Kak, karena kita biasanya nyelenggarain di alun-alun Kota Bogor. Tapi spesial tahun ini biar lebih gong lagi, kita nyediainnya itu acaranya itu di Pekansari. Benar. Nah, bentuk acaranya itu kayak gimana aja tuh Kak? Nah, teman-teman, nanti itu kita bakalan tunjukin sebanyak 22 budaya teman-teman. Yang dimana bentuk acaranya itu ada tarian, ada drama, ada kuliner, yang dimana teman-teman ini bisa icip-icip loh makanan khas daerah masing-masing. Kayak ada daerah Jambi, daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, dan juga terutama ada Bali. Jadi teman-teman gak usah jauh-jauh pergi ke daerah masing-masing, harus ke Jambi, harus ke Jawa Barat. Jadi teman-teman cuma cukup ke Pakansari aja, teman-teman udah bisa tahu berbagai budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wow, gong banget teman-teman. Jadi teman-teman nanti di Pekansari teman-teman itu gratis, gak dipungut biaya.
Bahkan untuk makan makanan dari budaya-budayanya itu teman-teman tinggal icip aja ya teman-teman. Saya itu di sana juga kita bakalan ada kasih pertunjukan dari 22 budaya dan juga ada permainan juga. Pastinya bakal seru banget ya Kak Pak. Banget dong. Dan penampilannya itu kita dari pagi teman-teman, dari pukul 6.30 sampai 15.10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa datang ya teman-teman. Itu pasti seru banget ya Kak. Seru banget pastinya. Maka dari itu jangan lupa untuk dicatat tanggalnya karena tinggal 6 hari lagi. Tinggal berapa hari lagi teman-teman? 6 hari lagi. Berarti tunggu ya di Pekansari. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kevina dan Kak Zalfa atas pemaparan materi mengenai Festival Budaya Nusantara. Yang keberapa nih teman-teman tadi? 17, bener. Oh, ini 17 tahun belum? Udah punya KTP? Udah datang, karena ini lebih jelas. Ya udah. Kita apa ya Kak Kek? Oke. Nah selanjutnya kita kan udah bentukan kita udah kayak aku pakai dulu. Udah kayak gek Bali dan Kayak beli Bali. Terus nah fotoin dong. Fotoin dong. Oke, nanti gimana sih saya pakai? Nah terus juga PPT kita udah sangat amat Bali gitu. Kecium bau-bau melukat. Udah secok. Udah secok. Udah Panamon. Pantai Kuta. Tahu kakak Pantai Kuta? Tahu nggak Pantai Kuta? Tahu Pantai Kuta. Nah, udah. Kamu juga kita lagi jelasin tentang Bali kan? Jadi oleh karena itu Tapi tunggu dulu Kak Kek. Kita ganti panggilan yuk, gimana? Kita kan udah mau masuk nih ke Bali, kita udah mau flight nih ke Bali. Kita ganti panggilan yuk jadi Bli dan Kek. boleh. Ya, iya teman-teman fun fact, kalau di Bali itu panggilan untuk laki-laki adalah Bli dan kalau untuk perempuan adalah Gek. Bisa teman-teman? Jadi nanti mulai sekarang kita panggil teman-teman kakak-kakaknya dengan Bli dan Gek ya. Kalau laki-laki Bli dan perempuan itu Gek. Oke, kemudian yuk, biasanya. Boleh. Oke. Kepada geng Safa dan geng Nadia kami persilahkan teman-teman beri tepuk tangan dong. Halo semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke teman-teman, halo semuanya, perkenalkan seperti yang tadi dijelasin sama Gek Cindy dan juga Bli Fatir. Kenalkan aku Gek Safa. Saya Gek Zafir. Aku Geknya dia. Kali ini kita mau ngebawain materi tentang Bali. Oke teman-teman, ngomong-ngomong nih tentang Bali, apakah di sini ada yang udah pernah ke Bali? Coba angkat tangan. Semoga yang belum pernah bisa ke Bali tahun ini dan yang udah pernah mungkin nanti barengan lagi ke Balinya. Amin. Bali ini itu adalah pulau yang sangat terkenal, betul? Betul. Kira-kira kenapa sih Gek Sapa Bali itu sangat terkenal? Ada apa aja sih di Bali itu? Mungkin bisa dijelaskan ya? Oke teman-teman, teman-teman tahu nggak sih kalau bule-bule satu kata pertama yang mereka tahu apa? Bali. Kayak bahkan mereka ke Indonesia guys, mereka tahunya Bali. Maksudnya ada apa sih dengan Bali ini? Jadi teman-teman, Bali itu adalah tempat salah satu pulau yang Indonesia punya banyak kekayaan budaya, kekayaan spiritual dan khususnya karena di sana para warga-warganya itu mereka tuh kebanyakan menganut agama Hindu. Oleh karena itu makanya disebut banyak pura-pura, banyak candi, mungkin kayak kayak cara-cara juga juga ada istiadatnya gitu. Boleh lanjut mungkin dari kata Zafira. Oke, jadi di sini ada belukat. Nah, jadi belukat ini dia proses untuk menyucikan diri, tubuh, pikiran dan jiwa agar selaras. Nah, itu alurnya ada niat, doa, terus ada
legong. Tari legong ini dia tari klasik keraton. Jadi gerakannya ini dia harus dari depan, ekspresinya wajah penari ini sangat kuat. Jadi cerita dari batak kerajaan. Nah, untuk tari kecak ini tanpa alat musik, suara cak ini dari banyak penari. Nah, jadi menceritakan tentang kisah Ramayana. Suasananya dramatis. Oke teman-teman, tadi sudah disebutkan ya beberapa kebudayaan yang sangat menonjol di Bali itu, yaitu ada melukat, tari kecak, tari legong, tari pendek. Lalu kita lanjut ke tari janger. Apa sih tari janger itu? Tari janger itu adalah tari pergaulan remaja. Pastinya kalau pergaulan remaja itu pasti apa? Bahagia. Jadi mungkin bebas. Iya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang lagi bersedih atau ingin hebat, nanti bisa tari janger bersama kami. Betul kan teman-teman? Betul. Iya, betul banget. Iya, karena di tari janger ini itu maknanya kebersamaan, keselarasan antara feminisme dan maskulinnya teman-teman. Digunakannya untuk apa? Karena ini ceria, digunakan untuk hiburan acara adat. Lanjut mungkin. Tadi sudah melukat dan tari-tarian, sekarang masuk ke makanan khas Bali. Mungkin ayam betutu ini juga tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Sebetulnya ayam betutu itu apa sih? Ayam betutu ini merupakan makanan khas Bali yang dibuat dari arak ayam yang utuh. Lalu dibuatnya dengan bumbu basgenep. Apa itu bumbu basgenep? Bumbu basgenep ini adalah campuran rempah dasar dari Bali. Apa aja? Mungkin bisa di-setting teman-teman. Siapa tahu ada yang mau buat ayam betutu di rumah, boleh. Lalu secara filosofinya ini adalah sebuah persembahan atau kebersamaan. Lalu ayam betutu ini juga mempunyai makna sabar, karena kita harus memanggang ayam tersebut dengan lama di tungku api. Mungkin selanjutnya ada sate lilit. Siapa di sini yang udah pernah makan sate lilit? Enak? Ini itu adalah hidangan khas Bali yang asalnya hanya disajikan dari cincangan ikan atau babi teman-teman. Tetapi karena agar bisa dimakan oleh umum, sate lilitnya juga jadi sekarang bisa disajikan dari daging ayam, lalu dicampur dengan parutan kelapa, santan, serta bumbu khas Bali. Lalu dililitkannya kepada apa sih? Beda dengan sate biasanya yang seperti hanya lidi atau bumbu yang tipis. Sate lilit ini dililitkan ke tangkai sereh teman-teman, atau juga memakai bumbu yang tipis gitu, yang datar. Filosofinya, kata lilit ini melambangkan persatuan dan keterikatan antara sesama teman-teman. Lalu fun fact-nya, sate lilit ini juga menonjolkan kejantanan pria di Bali teman-teman. Jadi katanya, jika pria Bali itu tidak bisa membuat sate lilit, dapat dipertanyakan kejantanannya. Fun fact ya, lalu yang selanjutnya yang segar-segar, yang dingin-dingin. Siapa yang udah pernah minum es kuut? Mungkin udah pada pernah ya? Es kuut ini identik sekali dengan kesegaran ya teman-teman. Dibuat dari kelapa muda, melon, belewah, biji selisih, dan jeruk nipis, gula, dan pastinya es. Secara filosofi, minuman ini itu melambangkan kesegaran sesuai dengan iklim Bali yang cenderung panas teman-teman. Lalu rasanya yang ringan juga mencerminkan bahwa sifat masyarakat Bali itu sangat hangat teman-teman dan ramah. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Geng Sapa, silahkan. Oke, next adalah pai susu. Siapa yang pernah makan pai susu? Pai susu ini menjadi salah satu makanan dari Bali itu yang paling
orang-orang Bali. Buat apa? Biar bisa seleranya itu sama dengan selera masyarakat lokal, sehingga lama-kelamaan dia tuh menjadi oleh-oleh khas Bali. Jadi kalau teman-teman misalkan ada temennya, ada keluarganya, ada saudaranya datang ataupun baru pulang dari Bali, itu pasti dibawa pai susu Bali. Suka nggak? Kita bawa nggak sih kakak? Bawa. Kita ada pai susu Bali. Kita kalau misalkan mau, ya calling aja ya ke sini ya. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang teman-teman tadi kita udah bawain tentang makanannya. Kalau misalkan ada makanan yang belum teman-teman cobain, kalian bisa datang ke Festival Budaya Nusantara Bali di tanggal 10 Mei 2026. Jangan lupa teman-teman buat makan, cobain segala macam makanan tradisional tadi udah kita bawain. Next, aku bakal geser sedikit ke tema-tema tempat wisata. Siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang udah pernah ke Garuda Wisnu Kencana? Oke, teman-teman, Garuda Wisnu Kencana ini tepatnya tuh dia ada di Bukit Ungasan di Bali, yang mana dia itu menjadi salah satu ikon dari Bali juga. Dan fun fact-nya, dia tuh menjadi salah satu dari patung tertinggi di dunia. Tahu nggak? Iya, jadi tuh dia di Bali gak dikit sama ada patung di India sama patung di Cina. Termasuk nih Garuda Wisnu Kencana sebagai salah satu patung tertinggi yang ada di dunia. Dan kenapa itu menjadi salah satu ikon dari Bali? Karena kalau teman-teman lihat dari segi arsitekturnya, ada gambar Dewa Wisnu di sana, ada gambar burung Garuda di sana. Nah itu tuh menjadi salah satu hal yang sangat esensial, hal yang sangat menggambarkan Bali banget gitu. Nah untuk fun fact yang lagi teman-teman, di komplek Garuda Wisnu Kencana ini ada penampilan 9 tari gitu. Ada tari kecak, ada tari barong dan segala macam. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke Garuda Wisnu Kencana, kalian tuh bisa menikmati Garuda Wisnu Kencananya, kalian bisa foto-foto di sana dan juga kalian bisa menikmati penampilan dari tari tradisional itu. Boleh next? Nah, ada juga namanya Pantai Melasti. Oke, emang sebanyak banget ya pantai yang ada di Bali. Ada Pantai Kuta, pantai segala macam. Sekarang yang mana aku bahas adalah Pantai Melasti. Kenapa? Karena di Pantai Melasti tuh teman-teman, dia pasirnya warna putih. Dia pasirnya warna putih dan juga tuh ada macam-macam pura di situ, ada berbagai macam kegiatan keagamaan juga di situ. Dan kalau misalnya aku boleh kasih saran, kalau misalnya teman-teman mau datang ke sana, itu tuh waktu terbaik adalah pagi-pagi atau enggak sore-sore. Kenapa pagi-pagi? Karena masih adem, masih banyak orang lah. Kalau misalnya sore-sore kalian bisa menikmati sunset gitu. Siapa yang suka ngeliatin senja, sunset segala macam? Kan bikin puisi ya, foto senja untuk pacarku. Next boleh. Oke, next adalah Tanah Lot. Nah, ini juga salah satu ikon wisata yang juga terkenal banget karena di Tanah Lot ini dia itu adalah pura. Dia tuh bentuknya perumahan berperibadatan gitu teman-teman. Cuma dia letaknya tuh ada di pesisir pantai. Jadi orang-orang yang pengen beribadah di pura itu, mereka tuh bisa sekalian menikmati apa yang ada di Tanah Lot itu. Jadi mereka bisa menikmati lautnya, bisa menikmati sunsetnya, juga bisa menikmati sunrise-nya kalau misalkan memang dapet ya gitu. Dan juga saya itu menjadi ikon wisata Bali dan juga menjadi sunset terkenal selain di pantai-pantai yang lain gitu. Jadi sebenarnya dari seluruh yang udah aku jelasin sebenarnya masih banyak banget. Mungkin nanti teman-teman juga bisa explore ataupun nanti teman-teman bisa datang ke stand kita, stand Bali, buat tahu segala macam lagi tentang makanannya ataupun tentang ikon-ikon wisata di Bali ataupun segala macam yang teman-teman tahu. Kalian bisa langsung datang aja ke stand kita, stand Bali di Festival Budaya Nusantara tanggal 10 Mei di Makassar. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan sampai saat ini. Matur sukses. Kita kasih apa sih Ge? Cindy, wow. Menarik banget sih tentang Bali. Jujur aku pengen pesen tiket sekarang bukan Traveloka dong guys. Jangan. Pingin kalau dimatiin. Masih kuliah kita 6 hari lagi kan SBM. Iya betul. Ya udah berarti kalau gitu harus jauh-jauh balik ke stand kita. Sudahkan aja ke stand kita tanggal 10 Mei teman-teman, jago di bridgingnya dikasih di space karena dua. Oke,
karena waktunya masih banyak, mungkin kita bisa kali ya kenalan lebih dalam dengan kelompok kebudayaan Bali kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau tiap budaya di festival budaya nanti membawakan maskot, yaitu sepasang laki-laki dan perempuan yang mana mereka itu merepresentasikan kebudayaan mereka masing-masing gitu. Jadi pengetahuan maskot ini harus kenceng ya teman-teman tentang kebudayaan itu sendiri. Mungkin kita juga bisa kali ya showing video yang sudah kita buat terkait coming soon maskotnya. Jadi teman-teman juga tahu nih KMN itu kalau produksi video itu seperti apa sih? Mungkin langsung aja ya kita tampilin. Karena teman-teman boleh nembak nih tipis-tipis gitu. Karena kita nggak bakal nge-feel sih teman-teman. Dari videonya cuma ada tangannya doang, telinganya doang. Siap-siap teman-teman jadiin siapa sih kira-kira maskot. Diperhatiin nih kakak-kakak IPB-nya yang pakai baju hitam, pakai baju biru. Ntar dilihat kira-kira siapa sih yang cocok buat jadi maskot. Oke teman-teman, disaksiin ya bareng-bareng.
sama sinematografi, fotografi dan segala macamnya. Aku idoin kita kalau dapat itu yang kayak itu memakai deterjen kayak beli GG deh. Oke. Canda. Oke. Kemarin aku dari ngeliat ini dari wajah-wajah teman-teman aku mereka semanggi, sepertinya banyak yang penasaran tentang sesuatu ya. Tanda-tandanya itu kayak gede gitu. Kayak ada tanda tanya nih di atas kepalanya. Mungkin Bisa melihat. kita buka kali ya sesi apa kemarin? Question and answer. Betul sekali. Question and answer. Gimana Terus ada semua pertanyaan pasti ada jawaban. Teman-teman di sini akan membuka sesi Q&A buat teman-teman yang pengen nanya dan pasti dijawab dong. Mungkin ada nggak bisa jawab. Jawabnya sama anak IPB langsung. Langsung IPB nih teman-teman langsung datang kita kesini buat kalian. Kira-kira Bebas mau nanya Bebas, tentang apa aja? IPB-nya. Mau nanya misalkan yang tentang di drama gak? Mungkin kita bisa jawab sedikit aja karena iya benar ya kalau juga. Kan di drama gak kantinnya nggak tahu. Jadi kita nggak tahu. Kita belum sampai sejauh itu teman-teman. Jadi, santai. tapi nggak apa teman-teman boleh nanya-nanya tentang IPB, Boleh. tentang komunikasinya, tentang KMN-nya, atau tentang sekolah vokasi, atau tentang geografi sekolah vokasi, supaya bebas ya teman-teman boleh tanya apapun. Dan tentang tadi juga boleh. Tuh, misal kapan harga tiket ke Bali berapa sekarang? Mungkin nggak bisa jawab dia. Ini gak bisa jawab juga sih, jujur ya. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Hitungan 3 deh, aku hitungan 3 ya. Justru Ayo, excited, biar rame, excited. excited. Oke. Betul. Jadi kalau nggak ada yang angkat tangan, kalian parah sih. Hitungan 3 ya. Hitungan 3 nih. Aku kan ya itu dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wih, seneng nih aku kayak ramai Seru. Mungkin boleh maju ke depan aja. Sekalian perkenalan kecil. Ayo, Boleh. Kasih tepuk tangan dulu. Namamu siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Robuna Bagili Astuti dari kelas 11I. Jelas nih. Nama panggilannya siapa? Aku dipanggilnya Buna. Buna. Lucu banget. Mana? Itu mana? Ada ya? Siapa ada? Siapa di belakangnya? Ada siapa? Oh nggak ada. Oh iya siapa? Ya mungkin boleh pertanyaannya. Tapi sebetulnya aku juga izin bertanya. Sebetulnya pertanyaan aku ini ada 2. Boleh gak kalau misalkan aku tanya dua-duanya? Boleh. Mau ada kertas dulu mungkin? Mau nyatet dulu 10 enggak? Oh ya udah. 10 juga boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama mungkin visi misi atau tujuan kakak kesini, karena kan dari banyaknya budaya di Indonesia yang sangat menarik tentunya, dan aku sendiri pun tahu Bali juga mempunyai banyak keindahan yang sangat menarik, dan mungkin orang-orang juga sangat familiar ya dengan Bali. Nah, untuk tujuan kakak sendiri, kakak dari IPB memilih Bali sebagai budaya yang dikenalkan di sekolah kami itu apa? Dan satu pertanyaan lagi, mungkin terkait dari budaya Balinya sendiri, yang aku lihat di media sosial juga, dan benar ya media sosial itu salah satu komunikasi yang paling efektif di masa kini. Kemudian aku ingin tanya, di budaya Bali itu ada tarian yang emang matanya itu atau dari ekspresi wajahnya itu cenderung menonjol gitu, kayak matanya harus melotot gitu-gitu. Kira-kira sejarahnya dan apa sih makna sendiri dari ekspresi budaya tersebut, apa ya jenis di tariannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Elizabeth. Salam buat siapa dan dia. Ya boleh dulu kembali silahkan. Jujur pertanyaannya menarik banget. Sebenarnya menarik banget kan? Menarik Berarti emang banget. sudah Menarik sih, menarik sih. memperhati. Itu tertarik namanya. Oke. Itu berarti benar-benar ada yang benar-benar memperhatikan. Oke, kita lucu ya. Makasih. Biasa aja. Ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan dari Bunda tuh memang mencerminkan kalau Bunda itu benar-benar memperhatikan kita. Jujur iya, jadi ternyata sebenarnya aku pengen nanya, kamu di sini MPK atau OSIS? Bukan dua-duanya. Oh, jadi siapa? Apa ya? Siswa biasa, tapi bukan pengurus asisnya. Oh, kamu anak aktif ceritanya. Masa? Ya nggak sebenarnya kelas ya. Dari kelas masing-masing. Oh, Keren sih. Oh, berarti ada yang keluar kelas
Oh benar. Di sini kalau nggak OSIS atau PPN-nya parah sih. Jadi tadi dia diam, dia biasakan. Oke, kita jawab langsung kali ya pertanyaan dari Gina. Pertama tadi itu Guna nanya tentang visi misi atau maksud dari kita datang ke sini dan bikin budaya Bali. Itu yang benar. Oke. Jadi fun fact ya buat teman-teman, kebudayaan yang kita dapat itu bukan atas dasar kemauan kita sebenarnya. Jadi kita miskin gitu dari biasanya, tapi bukan berarti kita nggak suka sama Bali, nggak suka sama ini enggak. Jadi kita begitu dapat Bali, oh kita dapat Bali, justru alhamdulillah karena kebudayaannya apa tadi beragam kayak gitu. Nah, maksudnya kenapa kita pilih Semandri? Karena satu pertama geografis mereka dekat kan, dan kita juga merasa wah Semandri kayaknya anak-anaknya cocok lah ya buat didatengin. Karena review dari Kak Intan kayaknya anak-anaknya tuh apa Kak Intan? Aktif, lucu, imut gitu. Dan aku rasa kalian inilah kapabel gitu untuk mengimbangi kita sebagai panitia untuk kayak tanya jawab kayak gini, terus untuk sharing session kayak gitu. Apalagi kan kalian tuh lagi di masa-masa apa ya Kak Fatih, lagi di masa-masa bimbang gitu mau masuk mana ya. Apalagi kita pasti sudah persiapan itu. Dan tujuan kita membawa Bali ke sini adalah untuk memperkenalkan, utamanya tuh itu. Karena kita ini kan jauh banget dari Bali kan, mereka di seberang pulau sana. Nah, kita bawa Bali ke sini tujuannya untuk memperkenalkan ke kalian kalau Bali itu walaupun jauh tapi budayanya tetap menyeluruh ke seluruh negara Indonesia kayak gitu. Karena kan budaya-budaya di sana kan menarik ya, ada tari pendek, terus juga makanan-makanannya tuh gak begitu jauh lah ya lokatnya dari selera kita gitu. Jadi teman-teman gak akan asing lagi gitu tentang Bali. Misalkan teman-teman ada yang pengen banget ke Bali, nah ini kita udah paparin sedikit tentang Bali walaupun emang tangan lo kayak harus dibawa ke sini ya Kak ya. Ya itu kan kehendak Tuhan. Tangan sereal bisa tapi. Oh benar bisa. Itu. Iya, kalau negara lain juga sereal. Benar aja. Teman-teman santai aja. Tanah ini juga ada. Nah, untuk pertanyaannya yang kedua, sebenarnya itu lebih ke arah gimana ya? Karena itu mata. Jadi setiap unsur tarian. Karena setiap tarian itu teman-teman di setiap budaya itu beda-beda juga dong. Dari gerakan setiap tangannya, dari gerakan setiap kakinya, matanya, ekspresinya, mulutnya, dan properti-properti yang mereka gunakan. Nah, kalau untuk Bali itu sendiri, kalau untuk sejarahnya itu mungkin cukup jauh ya kalau kita mencari tahu gitu. Kita harus datang ke Bali langsung buat bertanya. Tapi sejauh ini kita belajar dan mengenali Bali lebih dalam, mata itu sendiri dikenal dengan depong. Depong kalau misalnya kalian menari itu depong itu kayak gitu. Jadi ngelihat kanan kiri, kanan terus ke depan kayak gitu. Nah, itu untuk mempertegas sebuah tarian untuk menunjukkan emosi dari tarian tersebut. Jadi itu merupakan salah satu unsur tarian yang ingin gimana ya disampaikan gitu. Dari misalkan coba Naira, jaipongan apa yang ditonjolkan? Naira, ayo apa Naira kalau jaipongan apa sih? Gel-gelnya ya. Tapi itu bukan semata-mata gel-gel, pasti ada maksud di balik itu gitu kan. Untuk memperkuat emosi yang ada di dalam tarian itu. Apalagi yang tiap tarian itu menceritakan sebuah kisah gitu ya. Jadi biasanya tuh ada artinya tersendiri gitu kan. Dan kalau pendek itu fun fact-nya adalah tarian penyambutan. Jadi mungkin main mata tuh bisa diibaratkan ya melirik ke semua audiens gitu. Banyak sekali tujuan-tujuan dari lirikan mata tersebut. Tapi memang Bali itu sangat unik karena matanya sangat bulat, terus emang lebih tegas aja kayak gitu. Dan kalau kalian drama pun pasti punya kalian melihat audiens dan cara kalian mengekspresikan mata kalian menangis, kalian takut, dan itu mengekspresikan dari mata juga kan, supaya lebih dalam gitu, lebih dapat feelnya. Nah itu sih tujuan dari si mata Bali. Itu Bunda, apakah terjawab dari teman-teman semua? Sudah. Boleh kita lagi dong. Oh ternyata yang nanya ada hadiah Kak. Oh Bunda mungkin boleh maju lagi buat ngambil hadiah. Kalau mau nanya, kayaknya hadiahnya enak deh. Kita kan soalnya dari Bali. Dari apa? Ili. Oh kayaknya enggak deh Kak itu. Ya mungkin boleh Joshua menyerahkan sebagai. Iya dipercepat Kak. Jadi nanti kamu pilih sendiri, aku pilih di sini. Matanya.
Sponsor. Gacha ya. Ini namanya gacha. Iya dong. Kayaknya muka-mukanya udah sama nih penanya. Oke, terima kasih juga. Oke, kita hitung lagi kan? Boleh, hitung lagi kita hitung lagi 3. Oke, langsung aja kita hitung lagi. Bagi yang mau kalian ingat ya, bebas mau nanya tentang IPB, tentang KMN, tentang komunikasi itu boleh. Oke. Kita hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Siapa itu? Ayo. Dia duluan. Oh, Dia duluan. Ganti-gantian namanya. namanya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oh iya, Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Terus tadi sempat bilang juga kan, ya. Nah, kalau untuk maskot sendiri itu penasaran di hari H atau hari H itu ngapain aja, pertama itu. Terus yang kedua, aku tuh kepo pemilihan maskotnya itu berdasarkan apa? Apakah maksudnya di Cindy itu beneran paham Bali banget atau di Gary gitu dari Bali gitu kan, siapa tahu gitu kan, itu berdasarkan apa? Mungkin itu aja sih. Dipaksa. Alisa ya, Alisa. Alisa mau duduk apa di sini? Duduk. Lebih ke dipaksa sih. Setuju nggak kalau beli Gary cocok juga? Lagi dengerin gak sih rapper ngomong? Lagi bertugas. Enggak ada bisa. Ganti tolong salah. Soalnya Alisa nanya tentang maskot ya. Tadi Alisa nanya ya, bagaimana pemilihan maskot gitu ya. Oke. Itu mungkin boleh kita serahkan ke mereka berdua. Saya izin pamit dulu berdiri. Oke teman-teman, sebelumnya salam kenal lagi ya. Oke, aku Atika di sini sebagai perwakilan maskot perempuan dan ini Gary. Jawab pertanyaan dari Alisa terkait bagaimana pemilihan maskot. Sebenarnya kalau pemilihan maskot itu kesepakatan dari budaya masing-masing. Kayak sebenarnya dilihat dari pemahaman juga ya, kayak bagaimana orang mana yang public speaking itu juga bagus dan bukan bagus ya, kalau bagus kan objektif. Maksudnya yang anggota kelompok mana yang public speakingnya tuh mumpuni gitu. Karena kan nanti maskot ditanya-tanya ya, ditanya-tanya langsung sama dosen, sama orang asing. Pokoknya audiens yang datang ke stand kita nanti gitu. Kemudian juga sebenarnya gak usah menafik secara visual pun juga dilihat. Tapi visual tuh bukan berarti harus cantik, harus ganteng, enggak. Tapi dimana orang itu bisa percaya diri kayak gitu ya teman-teman. Aku gak merasa diri aku cantik dan Kak Giri juga mungkin merasa diri ganteng. Kalau dia tinggi gitu. Tapi kita berdua tuh insya Allah bisa percaya diri. Nah itu sih ya Alisa untuk pemilihan maskot. Gak perlu harus yang cantik yang ganteng. Ini saya kecil. Kalian masih kecil kan? Kayak gitu. Dan nanti juga maskotnya tuh harus komitmen dari awal. Karena tugas maskot kan juga cukup berat ya. Mereka harus belajar materi lebih dalam gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Gary. Ya sebenarnya Apa sih demi apapun? mulai jujur jadi maskot emang dipaksa sih, emang dari awal jujur gue volunteer gitu. Udah sih dari gue itu aja. Wow. Oh, oke, kalau udah ngapain aja. Sebenarnya kita semua di sini panitia maupun maskot semua tugasnya sama-sama lumayan ya, berat kami pundak. Tapi kalau maskot itu secara spesifik
adalah memperkenalkan kebudayaan masing-masing secara jelas dan spesifik di hari H gitu. Nah, sebelum acara hari H itu kita itu ada yang namanya pra-event. Pra-event itu pasti teman-teman tahu lah, pra-event itu ibaratnya kayak gladi ya. Jadi kita ngadain acara FBN itu di kampus secara kecil-kecilan. Nah, nanti maskotnya itu yang jaga stand. Nanti kalau misalkan ada dosen atau asdos atau audiens yang nanya kayak Bali itu seperti apa sih, Bali itu ada apa aja. Nah, biasanya yang jawab itu dominan maskot gitu. Nah, nanti biasanya maskot itu kostumnya berbeda. Biasanya mereka lebih meriah, lebih berat. Kayak nanti fun fact, aku pakai PS aku 2 kilo guys katanya gitu. Dan nanti sambil nari-nari. Dan biasanya kalau misalnya maskot itu nanti ditempatin di tengah kayak gitu. Tapi bukan berarti maskot itu egois atau kayak mau spotlight sendiri, enggak kok guys. Karena kan kita di sini bareng-bareng, jadi tentu aja ada pembagian job desk-nya juga pada saat nari kayak gitu sih ya. Kalau untuk maskot ibaratnya kayak representatifnya lah dari budaya Bali gitu. Jadi kedua orang ini harus bisa membawakan Bali dalam bentuk baju, dalam bentuk public speaking, pengenalan dan lain-lain kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Diri? Tambahan juga mungkin kalau kayak maskot sebagaimana pada umumnya ya, apalagi kalau misalnya lagi bikin konten ya kita terus yang dipakai gitu sebagai kita sebagai maskot, sebagai wajahnya nih dari budaya Bali ini seperti itu. Jadi ya gitu sih. Apakah Anda jawab Alisa? Oke, Alisa boleh berdepan untuk serah terima hadiah. Makasih Kak Geri. Boleh di sini aja di depan. Boleh megang? Yaudah, lihat. Akan muncul kupon-kupon. Oke. Boleh dibuka plastiknya. Banget tahu, karena bikin lagi nih. Boleh lihat ke sini. Hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 6, 5, 9. Terima kasih. Oke, karena tadi kita udah ngitung 1 sampai 3 dan yang bertanya boleh hadiah. Iya. Oh, nanya lagi. Iya, maksudnya dia kan. Iya, boleh. Oke, tadi kan ada yang udah nanya itu yang di belakang sudah ditulis dia. Boleh berdiri sudah Jaipong, depan. Jaipong maju. Kita kenal aja. Iya. Diskusi itu guys, tanpa pribadi dua. Oke, tepuk tangan dong. Siapa namanya? Oh Naira, bener Naira. Oh, bener kan si Jaipong? Jaipong dulu. Kamu ini sebutin nama, kamu MP Kausis bukan? Bukan juga. Oh, bukan juga. Aku ini anak kids. Anak kids. Aku tiba-tiba diajakin. Oh, gitu. Sama ketua MPK-nya langsung. Oh. Yang boleh kayak Ketua MPK. Kalau ketua OSIS yang mana ketua OSIS? Itu Kak. Iya. mau nanya tentang jurusan kakak-kakak ya. Nah kalau misalkan KMF itu tuh aku mau nanya kalau pas kita SMA-nya tuh ngambil IPA, IPS atau IPAS. Terus mata pelajaran pendukungnya apa sama prospek kerja. Terus terakhir aku mau nanya kalau 10 Mei kita datang itu tuh nanti beli tiket atau kayak datang aja langsung. Cepat ya pertanyaannya ya. Waktu sisa, oh ya sisa, santai aja. Mau duduk dulu? Saya kita di depan yang kanan. Iya, duduk dulu boleh ya silakan. Iya. Oke Naira, terima kasih ya pertanyaannya. Oh ini Naira kayak bawa masuk KMN ini. Iya, bawa masuk KMN KMN. ini kayaknya dia nih. Oke kita aminin aja lah ya. Amin aja deh. Iya atau enggak? Jadi tadi Naira nanya untuk masuk KMN itu jurusannya apa ya? Gitu Naira benar. Oke. IPA, IPS, sama IPAS. Iya. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau teman-teman panitia kita ini banyak yang dari IPA. Bener deh. Siapa yang jadi dari IPA? Siapa yang dari IPA angkat tangan? Tuh,
Banyak yang dari IPA. 1, 2, 3. Jangan bohong. Dan itu SNBP. Iya betul, itu SNBP. Itu dari jalur rapor. Mereka bisa masuk walaupun mereka berasal dari IPA gitu. IPA baru IPA murni ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau lo masuk KMN itu banyak gitu jalur sebelum kalian masuk. Karena gini loh, untungnya KMN itu ada di IPB yang mana adalah ranah IPA juga. Jadi kalau misalkan kalian memang berasal dari IPA terus mau masuk KMN, itu masih relevan lah ibaratnya kayak gitu. Cuma mungkin memang lebih aman kalau kalian masuk dari IPS gitu awalnya, karena mata kuliah pendukungnya itu mendukung banget kayak sosiologi, terus apalagi lupa udah apa kayak SMA, sosiologi, terus dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus juga kalau mau lebih aman lagi bisa dari SNBT, karena kalau SNBT nggak memandang rapor gitu kan. Sebenarnya aku ngejelasin ini agak takut gitu ya, karena kan sistemnya takutnya udah berbeda ya dengan kita gitu, apalagi kan kita uji coba terus. Tapi intinya sebenarnya menurut aku yang paling penting kenapa komunikasi dengan media itu bebas, lebih ke bebas aja sih sebenarnya. Banyak gitu kalian tuh bisa masukin apa aja, karena kita juga belajar psikologi juga sains. Terus pokoknya banyak banget deh gitu, gak cuma tentang gimana cara kita ngedit, gimana cara kita berpikir kreatif gitu. Tapi kayak emang banyak banget aja dari cara kalian berkomunikasi satu sama lain, kalian juga harus berpikir secara sains kayak gitu. Ya, alhamdulillah gak pelit lah ya, kayak KMN berarti harus space, enggak kok kayak gitu. Bener-bener universal kok, karena bukti nyatanya teman-teman kita dari IPA, banyak banget. Kaget aku juga dari SMK pun juga banyak. IPAS juga menguntungkan sih sebenarnya. Betul banget. Dan kalau misalnya untuk matkul pendukung, ya itu ya gak jauh-jauh dari sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kayaknya kalau kita jabarin gak cukup ya 10 jari. Jujur iya, pinjam teman-teman. Minjem oke. Jujur banyak banget guys. Seriusan. Mau dipaparin? Nih contohnya pertama videografer, terus sutradara film bisa. Kedua kita juga ada UKM film di IPB. Ayo. Ya sosial itu nggak sebatas seperti apa kalau reporter, news anchor. Serem ya? Iya benar. News anchor atau pembawa berita bisa. Terus kita nih apa? MC juga bisa. MC juga gede loh guys, karena tinggi. Terus habis itu paling kapan ya? Masih banyak. Terus tahu yang suka nulis berita guys? Jurnalis bisa. Wartawan reporter nih yang bawa kamera itu bisa. Kameramen mungkin teman-teman ada yang suka fotografi, suka videografi itu bisa. Terus yang lagi PR. Graphic designer. Mungkin teman-teman ada yang suka berdesain di sini, ada yang suka gambar, ada yang suka pakai Canva. Itu kalau dikembangin bermanfaat banget di industri pekerjaan. Karena di semua aspek perusahaan, misalkan perusahaan pertanian, perusahaan kesehatan, itu perlu namanya apa? Marketing dan promosi kan. Nah, marketing dan promosi itu nggak mungkin kalau nggak didesain. Maka dari itu teman-teman kalau masuk KMN dan dijuruskan ke graphic design itu bisa laku lah dari teman-teman setelah lulus bisa langsung daftar tuh melamar entah itu jadi graphic design dan jadi marketing tim juga bisa apa aja. Karena komunikasi kita di sini dilatih untuk melakukan suatu kegiatan persuasif ke orang-orang kayak gitu. Oke, terus pertanyaan tiket. Oh iya betul. Kalau tiket tenang aja teman-teman, tinggal datang gratis. Bawa badan. Tinggal bawa badan nih sama teman-teman kalian, bawa HP jangan lupa, sampai ke stand Bali konten dulu, konten foto, terus tag IG Buana Bali Fest. Terus follow IG apa tuh? Boleh. Nah, kan tag Fatin Noval. Nah, ntar tag IG Buana Bali Fest, terus icipin tuh makanan-makanan kita banyak banget. Nah, ntar nontonin kita, terus kalian balik gratis guys, tenang terus aja. apa tuh tim sponsorship kalau berapa orang pertama? Iya, berapa orang pertama? 15 orang pertama yang betul tuh buat 15 orang pertama yang datang ke booth 7 Langit Studio ya Pak Booth, nanti kalian bisa dapat parfum lagi. Wangi deh tuh kamarnya. Jadi kalian selama seharian kalau misalnya udah masuk ke RDN gratis, kalian bisa isi makanan Bali dan makanan-makanan lainnya lagi. Misalnya kalian penasaran sama rendang asli Padang, bisa tuh. Bisa datang, tinggal datang aja guys, banyak banget budayanya 22, tinggal start aja ini festival budaya. Iya. Itu Naira apakah terjawab? Mungkin Naira boleh maju, kita foto dulu. Kita serah terima apa
dong, belum. Orang dia jadi ketua MPK. Iya. Oh iya, oke. Diambil dulu. Yang kamu tahu aja. Iya. jangan gitu. Kenapa? Cowok. Iya. Kamu punya cowok nggak? Ini ya, ada yang free di sini gitu ya. Jangan begitu, jangan di. Udah. Nggak boleh. Masih kecil. Nah. Udah guys. Oke. Udah anak kids basic seperti itu. Iya, emang. Omongin dong yang persis. Ini pada rapi tuh teman-temannya. Kita masuk gangster di sini. Contohnya paling. Nanti di tongkrongan cukup seram. Panglima. Makasih ya. Iya, sama-sama. Jangan datang dong, kan gratis. Iya. Ingat gratis ya. Aku kan dari dia wajahnya. Nanti bisa kalian ya special performance jadi pomat. Guna. Nah, guna. Depan duduk, foto lagi kak. Cepet kak. Paling itu. Foto dong. Nah iya. Balik bawa kartunya lagi. Udah dibawa. Ya udah selesai. Makasih ya. Oke. Terima kasih Buna. Karena waktunya sepertinya sudah mepet ya, apalagi tadi kata Miss Dina. Miss Dina. Tadi kita namanya Miss Dina, sorry banget. Sorry teman-teman. Miss ini kalau di sini karena ada agenda lagi ya, benar nggak? Iya. Ini kita persingkat aja kali ya. Mohon maaf, padahal hari ini udah nungguin. Oke. Nah, kita tadi bisa ngasih kalian parfum berkat dukungan dari Kasa. Parfum temannya. Jadi cobain parfum temannya. Yang kasih berapa? Ya. Tapi jujur guys, jadi teman-teman, kita semua panitia di sini, kakak-kakak ini, wanginya sama. Kita pakai satu body mist yang Casablanca yang warna pink. Boleh ditunjukin kan? Itu tahan. Yang ini, jujur, ini tahan sampai malam sih. Iya kan? Wangi banget. Jujur, karena wangi banget. Jadi kita kalau udah latihan, itu nggak ada yang bau. Ini tersedia di mana aja kakak? Tersedia minimarket ada. Terus kayak di stand di jalan-jalan tuh juga ada. Iya ada. Jadi tenang aja, tinggal datang. Pakai pas tanggal 10 Mei. Kayak gitu. Soalnya kan ke bawahnya bisa olahraga. Iya. Terus tinggal semprot terus tuh udah wangi deh seharian. Ntar pas kalian siap-siap kabur ya, Buna, Alisa sama Naira. ya siap-siap ya kabur ya. Ntar tuh mukanya. Iya. Nah, karena kebal sih. Lapar tapi dikit lagi sebenarnya sih. Konten TikTok. Boleh. Teman-teman panitia dan juga teman-teman Semandi mau jual aja nggak apa-apa. Oh iya boleh maju aja. Aja nih ke tengah-tengah sini. Karena khawatir kameranya nggak menjangkau gitu. Oke. Oh yang di belakang maju, ntar setelah ini kita juga biasa. Boleh. Kita aja ya. Kita aja. Boleh majuan aja guys. Bisa di situ kan? Di laptop gak sih? Guys, yang ujung nih cowok-cowok. Yang lagi yuk. Nggak kelihatan di kamera. Boleh. Apa Lucia boleh ada yang boleh duduk dulu di depan. Yang panitnya boleh di depan. Gimana ya kak? Gitu ya. Guys. Ayo teman-teman yang di belakang boleh disiapkan. Masuk lagi nih, teman-teman masuk ke dalam lagi nih. Masuk juga, bagus. Bos boleh masuk aja. Ada yang beberapa yang duduk, ada yang beberapa lompat, jangan dong. Ini pasti ada yang bolos ya salah satu dari kalian. Pasti tahu deh. Udah tuh kayak gitu soalnya. Sadar. Bisa maju lagi. Boleh bisa. Ya. Gak apa-apa. Nyala lagi tuh udah nyala lagi.
Harus pakai botol. Oh, ini pakai. Buan. Itu kamu yang pojok, sorry agak masuk dalam. Agak rapat lagi. Kamu juga yang di ujung agak rapat lagi. Dirapatin lagi guys. Rapatan. Ya. Oh bener. Boleh tuh naik kursi biar kelihatan. Boleh nggak sih kalian? Boleh. Senyum ya. Nah, ntar kita foto dulu. Setelah itu kita bikin satu kontennya itu. Oh ya udah. Ini nanti aja di foto dulu deh. Senyum ya. Iya. Oh ya udah. Udah siap belum? Siap. Sebentar. Itu ya. Iya. 1, 2, 3. Bikin lagi 1, 2, 3. Mungkin boleh gaya Bali teman-teman. Iya itu dari bukunya. Mana Bali Fest, SI, PB, Festival. Bisa jadi insight langsung belajar gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman semua. Bye bye. Selamat belajarin semuanya. Sampai ketemu di See you on top gitu. Siap, tanggal 10 kali. Ayo udah. Boleh gitu kan, datang-datang pasti wangi. Apa ya pas ada? Dan pasti kantinnya kan harus di Bali. Bener. Terima kasih guys. Bye bye. Nabili, ayo Sionton sudah melaksanakan tur lapangan ke sekolah untuk promosi Bali dan juga festival budaya Nusantara lainnya. Jangan lupa baca slide-nya. Aku ngomong karena aku belum ngomong. Aku juga. Ya. Enggak gantian. Ya udah kamu sini. Jadi begitu kegiatan kita di SMA 5 hari ini teman-teman sangat Seru banget. Gong jadi gong. Pokoknya jangan lupa datang ke Festival Budaya Nusantara tanggal 10 Mei 2026. Coba spill dong, tadi kalian ngapain? Sebagai apa? Dari awal banget ya. Tadi awalnya kita udah pembukaan formal segala macam. Abis itu kita ada pemaparan budaya. Bentar, ada IPB. Abis itu ada komunikasi. Ada KMN. Abis itu apa aja kak? Ada festival budaya tentunya, terus ada Bali juga, pemaparan tentang Bali itu gimana, dan yang paling utama adalah mata kuliah komunikasi lintas budaya. Jadi seru banget overall acaranya 10. Makasih. Oke, terima kasih. Hai PDD, maaf ya aku lewat. Halo guys, kita baru beres banget nih, baru selesai banget tuh anak-anak yang baru pada Jadi apa sih Kak Naila? Aku jadi operator. Wow. Ada yang lain nih jadi apa? Tapi udah kelihatan banget guys. Jadi kamera aman. Banget muka-mukanya nih. Iya sih, ini udah PDD banget gak sih? Kak jadi apa Kak? Jadi kameramen. Coba dong jelasin tadi ngapain aja. Tadi aku ya videoin kayak buat nanti konten story nanti live report dan juga bantu-bantu bikin proyektor. Widih, seru banget. Oke Kakak Falki, Kak. Kamu udah ini frame. Udah ngomong. Jadi apa? Kenapa? Kak Zalfa. Tadi ngapain aja sih Kak? Cewek tadi fotoin dan kirim pakai kameranya Joshua. Jujur bingung bolak-balik naik panggung pusing drama. Seru gak sih Kak anak-anak Semanli? Terus seru di produktif seru banget pas main SBK situ. Bisa muka-mukanya kayak Kesan-pesan sebagai PDD? suka lihat tim komuk orang di kamera nggak ada. Aduh.
Semangat kakak-kakak. Dadah. Nah, ini udah boleh dimatiin belum? Siapa yang belum ngomong? Udah, tadi udah bertiga. Udah kan? Udah kan? Aku N ya. Hai guys, aku belum ngomong apa. Pesan-pesan untuk hari ini. Thank you Baliku. Thank you Smanli. Thank you Allah. Bye. Thank you diriku. Terima kasih. Makasih kalian semua hebat. Kalian semuanya. Thank you KMN, thank you IPB, thank you SIPB, thank you FN. Jangan I love Facebook. Pokoknya jangan lupa datang ke Festival Budaya Nusantara tanggal 10 Mei. Hai. Kita pulang ya teman-teman. Kita udah selesai promosi Facebook hari ini. Kita mau konten lanjut yuk. Kita abis ini kemana lagi? Mau Pai Bali. Kita mau jualan guys. Jualan dulu, jualan Pai Bali. Kamu ngambil yang aku? Teman-teman. Yuk guys keluar. Ayo teman-teman. Out. Oke, ini kita sudah selesai untuk public speaking tentang KLB Alta ya. Oh my god, seru banget. Dan kita berakhir di jam 11. Sebenarnya udah dari tadi sih, 11 lewat 10 udah kok. 20. Sangat seru banget teman-teman. Cantik banget. Nih kita spill tipis-tipis Manli. Nih ada tamannya teman-teman. Tuh air mengalir. Sampai kamu. Nah udah. Ya Allah habis tepat. Jangan jauh-jauh. Thank you ya. Lewat mana sih? Ini masuk minta. Ini ada kantin nggak sih? Apa mau di? Apa kita makan di sini aja? Yuk kantin yuk. Ini ya. Oh iya. Ini boleh di end nggak? Boleh nggak sih? Oh, udah. Belum mau sampai jam berapa? Sumpah gue takut ini akhirin sekarang. Ini udah kesimpan. Nah itu gue takut. Lu di pengaturan lu belum? Harusnya kesimpan otomatis nggak sih? Iya tapi bisa kesimpan otomatis itu sesuai kitanya setujuin apa enggak awalnya. Demi apa? Iya tahu gue. Kenapa? Demi apa? Jalan Gimana? kenapa? Iya ini takutnya nggak kesimpan nih. Tadi tuh gue udah mau nyoba tapi udah keburu kan ini. Zapa live. Gue kok jadi temennya Zapa? Anjir Zapa live. Artis gue. Saya lab nih gitu. Yang depan ini. Ayo kita mirror. Yuk. Ayo kita mirror. Yuk. Mirror self. Oh, kantin. Oh bener, kantin sehat. Oh bener. Green. Sorry ya. Ini kantin. Ada. Ada mie ayam. Enak gak? Ini gimana Indian? Kenapa enggak Dian aja? Emang kenapa? Takut nggak kesel? Gue boleh beli satu gak? Beli 3 kata gua. Satu aja, nyoba dulu. Enak. Yaudah, kamu beli satu, aku beli satu lagi dari 10.003. Ayo foto. Simpan selama 30 hari. Yaudah, aku akhirin ya. Ya. Tapi